Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baik, dalam video ini kita masuk pelajaran baru yaitu babul hajri li falasin aw ghairihi. Perhatikan antum, babul hajri, bukan hajar ya. Jangan salah baca. Babul hajri. Kalau hajar artinya batu. Kalau hajar artinya batu, tapi kalau hajri artinya memblokir atau menghalangi atau menyita. Ya, memblokir, menghalangi atau menyita. Itu disebutkan hajar, hajri ya, bukan hajar. Kalau al-hajar artinya batu. Kalau hajru jimnya sukun maka artinya menghalangi, memblokir atau menyita. Di sini babul hajri, bab tentang penyitaan atau menghalangi atau memblokir li falasin, bagi karena li itu karena, falas itu karena bangkrut. Bangkrut au ghairihi, atau karena yang lainnya. Antum pernah dengar istilah sita enggak? Ya. Sita itu apa? Barangnya ya, disita itu artinya diamankan, dia tidak boleh menggunakannya. Ya, kenapa? Karena dia bangkrut. Ya, contoh begini. Si Panji ini pengusaha rumah makan contohnya. Ternyata dia rumah makannya itu bangkrut. Ya, bangkrut. Tahu-taunya si Panji sebelum buka usaha itu dia pinjam modal ke si Fadilah 100 juta. Ya. Setelah dia bangkrut, ternyata nggak ada lagi harta yang dimiliki Panji kecuali restoran tadi, gedungnya. Ya. Contohnya nilai gedungan itu senilai 90 juta. Sementara Panji punya hutang 100 juta. Ketika si Fadilah mengetahui bahwa hartanya tidak ada untuk membayarnya kecuali bangunan ini, ya dengan nilainya, maka dia menyita. Tapi yang menyita itu bukan si Fadilah, nanti dia adukan ke hakim. Ya. Kenapa Panji nggak bayar hutangnya? Ternyata dia nggak punya duit lagi, rekeningnya udah nggak ada, terus tokonya udah tutup, nggak ada harta lagi, yang dia miliki cuman bangunan tadi, maka bangunannya dia sita untuk menutupi hutangnya nanti. Taib, karena rugi. Taib, kita baca, antum perhatikan ya. Waman lahul haqqu, dan siapa lahu memiliki hak, ya. Dan siapa lahu yang memiliki hak, yang memiliki hak ya, fa'alaihi, maka wajib atasnya, alaihi itu artinya wajib atasnya, an yunzira al-mu'sira, an yunzira, yunzir menunggu ya, memberi tenggang, menunggu atau memberi tenggang bagi orang al-mu'sir. Apa itu mu'sir? Orang yang kesulitan. Innamal usri yusra. Apa arti al-usru? Artinya kesulitan. Yunzir artinya menunggu atau memberi waktu, ya. Tadi di sini bercerita siapa yang memiliki hak. Artinya di sini siapa yang menghutangi. Contohnya Fadilah punya hak terhadap Panji. Kenapa? Karena Panji pernah minjam ke Fadilah, maka si Fadilah punya hak atas piutang yang diberikan. Tahu piutang kan? Harta yang pernah dipinjamkan. Maka si Fadilah harus menunggu ketika orang yang berhutang itu punya kesulitan. Al-mu'sir, ya, mu'sir. Mu'sir orang yang kesulitan, ya, kesulitan membayar hutang. Jadi kalau antum meminjamkan orang duit, uang, maka antum harus menunggu sampai dia bisa mampu bayar, ya. Kalau orangnya mu'sir, apa sih? Kesulitan bayar hutang, ya. Apa dalilnya dalam Al-Quran? Fanadhiratun ila maisarah, dalam surat apa itu? Al-Baqarah. Faman kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Siapa yang memiliki kesulitan, maka tunggulah sampai dia punya waktu luang. Contohnya si Panji punya hutang dan dia nggak mampu bayar sekarang karena anaknya mau masuk sekolah, dia habis kecelakaan, terus dia duitnya belum ada, gajian belum datang, terus
si Panji, si Fadilah pengen nagih hutangnya, maka Fadilah harus tunggu kalau dia memiliki hak di situ. Fanadhiratun ila maisarah, atau an yunzira, dia menunggu orang yang kesulitan. Baik, itu poinnya. Berikutnya wayam bagi. Apa artian bagi? Dan mesti an yuyassira, dia mempermudah alal musir. Ya. Wayam bagi dan mesti mempermudah, ya, alal musir, bagi orang yang punya kelapangan. Al musir, punya kelapangan. Jadi orang punya kelapangan itu harus mempermudah, ya. Ya. Jadi alal musir, orang yang memiliki kelapangan atau kekayaan harus mempermudah. Contohnya tadi si Fadilah, duitnya banyak kok gitu, duitnya nggak habis, tapi dia harus mempermudah orang berhutang. Baik. Berikutnya waman alaihil haqqu, dan siapa alaihi. Antum bedakan di sini apa perbedaan lahul haqqu dengan alaihil haqqu. Ya. Ada alaihil haqqu, ada lahul haqqu. Lahul haqqu yang tadinya yang pertama artinya orang yang memiliki hak. Kalau alaihil haqqu artinya orang yang berkewajiban menunaikan hak. Ya, itu bedanya. Dengan bahasa Arab itu dengan huruf saja bisa terbalik artinya. Waman alaihil haqqu, dan siapa yang punya kewajiban untuk membayarkan hak, ya. Berarti ala itu artinya memiliki kewajiban. Fa alaihil wafa'u kamilan, maka dia harus, fa alaihi, maka wajib atasnya, al wafa'u, apa arti wafa kemarin? Menunaikan atau membayar, kamilan, sempurna, bil qadari wasifat, dengan jumlah dan kriteria atau sifat, ya. Sifat itu kriteria atau gini apa? Gambaran, ya, bentuk, ya. Jadi siapa yang punya hutang, ya, siapa yang punya hutang, maka dia harus bayar secara sempurna jumlahnya dan bentuknya. Contohnya si Panji pernah pinjam beras, harus bayar pinjam beras 10 kilo. Mereknya apa? Pandan Wangi contohnya. Maka dia harus bayar 10 kilo dengan merek Pandan Wangi juga. Jangan dibayar dengan merek yang lain. Baik. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, matlul ghani zulmun. Matlu di sini artinya menunda pembayaran hutang. Matlu artinya menunda pembayaran hutang atau menunda hutang. Al-ghani artinya orang yang kaya. Jadi jika orang kaya itu menunda, atau orang yang mampu bayar hutang itu menunda pembayarannya, maka itu adalah zulmun. Apa zulmun? Apa zulmun? Kezaliman. Ya, matul ghani zulmun. Artinya orang yang menunda, orang yang mampu maksudnya, ya, orang yang kaya, jika menunda pembayaran hutangnya, maka itu adalah kezaliman. Wa idza uhila bidainihi. Wa idza, dan jika uhila. Di sini ada kata uhila. Uhila itu artinya terambil dari kata hiwala. Antum perhatikan dulu, hiwala itu artinya memindahkan hutang. Contoh begini. Si Panji berhutang ke Fadilah, ya. Baik, si Panji berhutang ke Fadilah. Ternyata si Hafiz punya hutang ke si Panji. Ya. Terus ketika si Fadilah meminta hutang ke si Panji dan si Panji nggak ada duit, maka si Panji bilang, bagaimana kalau hutangnya dipindahkan ke si Hafiz? Dipanggil si Hafiz, maka si Fadilah minta hutang ke Hafiz. Paham di sini? Itu apa namanya? Hiwalah. Anu ulangi ya, Fadilah paham? Gimana tadi? Ya, Panji punya hutang ke Fadilah. Kemudian ternyata si Hafiz punya hutang ke Panji. Ketika si Fadilah pengen minta, dia nggak bisa. Terus si Panji bilang, bagaimana kalau antum minta hutang saya ke si Hafiz? Terus dipanggil Hafiznya, yaudah nanti si Fadilah minta hutang ke saya, kata si Hafiz gitu. Itu namanya hiwala, perpindahan hutang. Taib. Ini wa idza uhila,
Dan jika dia diminta untuk memindahkan hutangnya bidainihi dengan hutangnya ala maliin, ya, atas orang mali itu orang yang mampu bayar hutang, ya, yang banyak hartanya. Falyahtal, maka hendaklah dia melakukan hiwala. Falyahtal, hendaklah dia berhiwala. Anda nggak terjemahkan hiwala, ya, hiwala. Jadi apa makna hadisnya? Matul goni zulmun, menunda pembayaran hutang bagi orang kaya itu zalim. Maka jika dia diminta dipindahkan hutangnya kepada orang yang mampu juga, maka hendaklah dia memindahkan hutangnya. Contohnya siapa tadi? Si Panji. Panji punya hutang ke Fadilah dan dia mampu bayar, tapi nggak bayar, berarti itu maksudnya matul goni, ya, menunda bayar hutang. Itu zalim itu haram, ya. Namun ketika dia diminta pindahan hutang, maka silakan pindahkan hutangnya, ya. Baik. Kita lanjutkan. Fal mali, dan orang mali itu adalah siapa? Al mali, orang huwal qadiru 'alal wafa, dia adalah orang yang mampu untuk membayar, ya. Huwal qadiru 'alal wafa, huwa dia adalah al qadir. Apa al qadir? Yang mampu, 'alal wafa, membayar. Alladzi laisa mumatilan, yang mana dia bukan, alladzi yang laisa bukan mumatilan. Apa arti matlu tadi? Mumatilan orang yang suka menunda-nunda hutang. Mumatilan arti orang yang suka menunda-nunda hutang. Baik. Wa yumkinu tahdiruhu limajlisil hukmi, dan dimungkinkan untuk menghadirkannya, tahdiruhu, menghadirkannya, limajlisil hukmi, di sidang hakim atau di majelis hukum, ya. Itu disebut dengan al-mali. Apa tadi? Al-mali. Siapa itu mali? Orang yang mampu membayarkan hutang, ya. Kemudian dia tidak mumatil. Apa itu mumatil? Suka nunda-nunda hutang. Kemudian pembayaran. Wa yumkinu tahdiruhu li majlisil hukmi, dan mungkin dia dihadirkan dan bisa dihadirkan dia di majelis hakim. Maka inilah orang yang harusnya kita pindahkan hutangnya tadi. Contohnya si Panji tadi punya hutang ke Fadilah, dan si Panji ingin hutangnya dipindahkan ke si Hafiz, dan Hafiznya haruslah orang yang mali. Apa itu mali? Mampu bayar, punya duit, dan dia tidak mumatil. Apa mumatil? Suka nunda-nunda bayar, dan dia mungkin bisa jadi ada kemungkinan bisa dibawakan ke sidang majelis hukum. Jangan si Hafiznya lagi di Amerika, nggak mungkin juga, ya. Contohnya si Fadilah nagih hutang ke Panji. Ya, karena si Hafiz punya hutang ke Panji, kamu minta ke si Hafiz saja. Hafiznya di mana? Di New York contohnya. Aduh, susah kalau gitu, nggak bisa ditagih kan, jauh. Ini harus ada dia bisa didatangkan ke majelis hakim. Baik. Berikutnya, wa idza kanatid duyun aktsar min malil insan. Seandainya duyun itu jamak dari dain, seandainya hutang-hutang itu lebih banyak, lebih banyak min malil insan, lebih banyak daripada harta manusia. Wa talabal ghurama, dan meminta al-ghurama orang-orang yang lawannya tadi. Ya, artinya lawannya gini. Si Panji punya hutang ke Fadilah. Ternyata Panji juga menghutangkan ke orang lain, ke si Isa, ke si Budi dan sebagainya. Maka orang-orang ini disebut dengan ghurama. Apa? Ghurama. Wa talabal ghurama, dan orang-orang yang punya hutang tadi itu, yang menuntut itu, au ba'duhum minal hakim, atau sebagian mereka dari hakim, mereka meminta kepada hakim an yahjira alaihi, ya, an yahjira alaihi. Maka dia meminta agar dia dibaikot atau dihalangi, ya, an yahjira, dihalangi atau disita. Nah,
hajaru alaihi, maka si hakim menghajarnya. Apa itu menghajar tadi? Memblokirnya, ya, menghalangi dia. Wa mana'ahu minat tasarruf, dan melarangnya minat tasarruf. Dalam tasarruf itu mengelola, dalam mengelola atau ya mengelola ya, fi jami'i malihi, dalam semua hartanya. Thumma yusaffi malahu, kemudian dimurnikan hartanya. Kemudian dia memurnikan hartanya atau memisahkan hartanya. Jadi cerita begini. Seandainya tadi hutang-hutang si Panji ini banyak, dia juga berhutang ke Fadilah, berhutang ke Isa dan sebagainya, maka orang-orang ini berkumpul minta kepada hakim agar hakim membaikot atau menyita barang si Panji. Maka dia menyitanya dan melarang si Panji untuk tasarruf. Apa tasarruf? Mengelola hartanya, nggak boleh dikelola semua hartanya. Ya, summa yusafi malah, kemudian dimurnikan hartanya, mana yang benar-benar harta milik si Panji dan mana yang bukan, akhirnya dikembalikan. Baik. Wa yuqsam wa yuqasimuhu. Ulang ya, wa yuqasimuhu wa yuqasimuhu 'ala al-ghurama biqadri duyunihim. Wa yuqasimu 'ala al-ghurama biqadri duyunihim. Qasim apa artinya? Kemudian dia membagi-bagikan, hakim tadi membagi-bagikan kepada ghurama. Ghurama itu orang yang nagih hutang tadi. Biqadri duyunihim, sesuai dengan hutang-hutang mereka. Ya. Apa yuqasimuhu? Membagi-bagikannya kepada al-ghurama biqadri duyunihim. Baik. Jadi setelah hakim membaikot, menyita barang si Panji tadi, maka si hakim yusafi malahu, artinya memurnikan, memisahkan harta, mana harta Panji, mana yang bukan, ya, mana yang hutang yang tergadai. Kemudian harta ini dibagikan ke ghurama-nya, orang-orang yang menuntut hutang, baik, sesuai dengan jumlah hutang mereka. Kemudian wala yuqaddamu minhum illa, tidak boleh didahulukan di antara mereka kecuali, ya. Tidak boleh yuqaddam, didahulukan di antara mereka kecuali, ya, mereka di sini maksudnya siapa? Orang-orang yang minta utang tadi, kayak Fadilah, si Pak Isa dan si Budi, Abdul dan sebagainya yang minta utang yang banyak tadi ke Panji, ya. Maka mereka tidak didahulukan kecuali siapa? Yang pertama, sahibur rahni bi rahnihi, orang yang memiliki gadaian dengan gadaiannya. Contohnya si Panji punya hutang ke Isa, tetapi si Panji waktu ngutang itu meletakkan barang sama Isa. Contohnya dia taruh motor, ya, tapi si Panji belum bisa bayar. Maka harta yang disita tadi, harta Panji yang disita, maka didahulukan untuk siapa? Untuk si Isa. Karena si Isa ini sahibur rahni, artinya pemilik gadai, ya. Sehingga barang gadainya tadi dikembalikan kepada si Panji. Ini yang didahulukan. Ya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, man adraka malahu inda rajulin qad aflasa fahuwa ahaqqu bihi min ghairihi. Man adraka, siapa yang mendapati malahu, hartanya, inda rajulin, di orang lain, ya, bersama orang lain, qad aflasa, yang mana orang lain itu telah bangkrut, fahuwa, dan dia ahaqqu bihi, lebih berhak dengan harta itu dari yang lainnya. Ini dalilnya. Jadi ketika si Panji tadi barangnya disita oleh hakim, maka siapa yang punya hak? Itu orang-orang yang punya hutang dari Panji tadi, yang memberikan piutang, ya, yang memberikan piutang. Baik. Mungkin di situ saja pelajaran kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.